kamu nanti zikir sekian kali, nanti kamu dapat ini. Ada orang yang disebut wali, padahal dia sholat enggak, kemana-mana dia hampir telanjang, tapi disebutnya wali. Karena apa? Karena ini adalah Habib bin Anu, keturunan Anu. Turki itu trauma berat karena pernah dihancurkan oleh tasawuf, oleh tarekat yang tadi itu. Eranya Utsmani itu, Turki Utsmani. Iya, betul. Khususnya oleh Bektashi dan Maulawiyah. Oh, setelah ini, setelah Turki Utsmani itu, Bang. Di zaman Turki. Ya. Jadi gini, dulu itu Turki itu jago, kuat, hebat. Jadi kenapa bisa jago, kuat, hebat? Karena mereka militernya kuat. Bagaimana cara militer mereka kuat? Itu ada misalkan catatan-catatannya. Jadi misalkan pasukan Jenisari itu, ini yang dari Turki itu, kalau mereka latihan mana, panahnya itu kan panah komposit, itu bisa sampai 90 kg, bisa sampai 120 kg tarikannya. Jadi tetap betapa kuatnya prajurit-prajurit Jenisari, karena setiap mereka narik panah itu 90 kilo gitu. Sekali tarikan. Ya wajar karena pasukan panah mereka itu harus dihadapkan pada pasukan-pasukan Kristen yang baju besinya tuh full armor gitu kan. Jadi memang butuh panah yang juga sangat kuat. Nah, mereka maju itu karena apa? Karena latihannya kuat, karena teknologi perangnya luar biasa, karena menerima teknologi-teknologi terbaru, seperti diantaranya adalah meriam Orban. Mereka maju karena itu, Turki Utsmani di era kejayaannya. Nah, tetapi ketika mereka memanfaatkan tarekat-tarekat untuk melatih Janisari, dirubah. Jadi gimana caranya supaya kuat? Doa-doa. Nanti baca wirid ini. Wirid ini, dilanggamkan. Kemudian nanti gimana caranya supaya panahnya akurat? Nanti pas memanah, bacakan ini. Nah, akhirnya apa? Turki Utsmani lemah, makin lama makin hancur karena yang seperti itu. Jadi ajaran agama Islam yang seharusnya itu adalah tawakalnya disimpan di belakang, disimpannya di depan. Nah, karena itulah ya. Jadi perang nanti gimana kalau kita kalah? Ya serahkan saja pada Allah, gini gitu gitu. Ya akhirnya peradaban Islam itu turunnya itu gara-gara itu. Makanya banyak sekali orientalis Barat itu yang mengatakan bahwa abad kehancuran Islam itu dimulai dari Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali lah yang kemudian menjadikan tasawuf itu sebagai kebiasaan umum kaum muslimin. Jadi sebelumnya fikih, kemudian sesudahnya intelektual, kemudian sesudah intelektual baru dirubah menjadi tasawuf itu gara-gara Imam Al-Ghazali. Kata para orientalis seperti itu. Ya tentu saja sih nggak gitu, karena sebenarnya Al-Ghazali itu adalah orang yang berusaha untuk menjadikan tasawuf itu sebagai bagian dari spiritual Islam, karena sebelumnya memang sudah ini. Banyaklah cerita-cerita tentang ini. Kalau misalkan ada di diskusi langsung, atau kalau misalkan mau sekarang kita bahas tentang Al-Ghazali, ya boleh seperti itu. Tapi kan intinya, ini begini Pak Guru, Al-Ghazali atau Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan sebetulnya ajarannya biasa, cuma murid-muridnya yang yang menyimpangkan ini. Betul. Seperti itu. Sebetulnya mereka ya nggak ada masalah, malah ajarannya nggak ada masalah. Menenangkan, terus bagaimana berpasrah, bagaimana bertawakal. Cuma kan masalahnya seperti Pak Guru bilang tadi, tawakalnya ditaruh di depan, itu kan masalahnya. Iya, dan ini khusus untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua buku yang beredar di Indonesia, khusus Syekh Abdul Qadir Jailani, itu bukan ditulis oleh beliau langsung, tapi ditulis oleh murid-muridnya dari 2 orang. Saya lupa namanya, tapi orang-orang itulah yang kemudian membesar-besarkan cerita bukan tentang ketakwaan Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan soal bagaimana beliau menuntut ilmu dan sebagainya, tetapi tentang kesaktian ya. Kesaktian. Ya, kesaktian ini adalah wali kutub. Nanti wali kutubnya ini punya wali-wali yang begini, itu bisa melipat bumi, bisa teleportasi, bisa apa. Ya, itu mah kita nggak tahu, itu mah terserah mau benar atau enggak juga. Tapi kan itu hak pribadinya beliau itu, dan kita nggak usah ngikutin itunya, karena itu mah ya itu mah keistimewaan yang diberikan secara spesial. Namanya spesial milik Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kita jangan berharap itu, karena namanya juga spesial, namanya juga khusus ya. Kita jangan ikutin itu gitu kan. Ya, cuman ya kacau. Al-Ghazali juga seperti itu. Murid-muridnya itu yang akhirnya banyak yang
Ya walaupun sebenarnya juga banyak kritikan terhadap Al-Ghazali, cuman ya akhirnya kita hanya mengikuti itu saja. Saya kalau misalkan baca buku-buku Al-Ghazali yang Ihya Ulumuddin aja ya, ya nggak masalah. Ini kenapa sih biasa-biasa aja gitu ya? Tapi kenapa sekarang jadi sangat ini gitu? Jadi saya juga nggak tahu bagaimana cara bacanya kaum muslimin sekarang terhadap kitab-kitab kuno seperti itu gitu. Tapi kalau Pak Guru nih ngomongin Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Pak Guru percaya nggak kalau ada orang sakti? Saya membuka kemungkinan untuk bisa itu. Menghilang, bisa terbang, itu percaya nggak? Nggak. Jadi pengetahuan saya itu didasarkan pada pembuktian. Nah, tetapi saya membuka kemungkinan. Jadi gini, apakah ada orang sakti atau enggak? Ya, saya ngeblank aja. Bisa iya, bisa enggak, sebelum ada orang yang memberikan keyakinan kepada saya gitu. Jadi kalau misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani bisa terbang dan sebagainya, ya saya nggak tahu. Dan saya tidak meyakini klaim yang manapun sebelum ada salah satu klaim itu yang mengatakan atau yang memberikan pembuktian bahwa itu memang benar-benar ada gitu, benar-benar nyata. Saya sendiri kan memang pernah berhadapan dengan banyak peristiwa-peristiwa yang nggak masuk akal. Jadi ya saya secara pribadi. Jadi ya saya buka kemungkinan aja untuk itu. Lagi pula kalau menurut saya, kalau yang bisa terbang itu kan orang-orang soleh, Pak Guru ya. Anggaplah ya, anggap yang bisa terbang orang-orang soleh yang dekat dengan Allah kan gitu. Kalau dia ngaku atau muridnya bilang dia bisa terbang, terus kita nggak percaya, kan dia nggak mungkin marah, Pak Guru. Mana mungkin ada orang soleh marah, kan nggak mungkin, Pak Guru ya. Iya, orang soleh gak akan marah. Dan kalaupun wali Allah itu ada misalkan ya, kalaupun memang ada misal, maka dia nggak mungkin bilang-bilang. Iya, saya mohon maaf, kemarin itu bahkan ada yang viral di TikTok, ada orang yang disebut wali padahal dia sholat enggak, kemana-mana dia hampir telanjang, tapi disebutnya wali. Karena apa? Karena ini adalah Habib bin Anu keturunan Anu yang air kencingnya itu wangi dan sebagainya, dan itu dia dianggap gila itu karena ya udahlah macam-macam yang aneh-aneh kayak gitu. Dan ketika ketemu sama orang lain, dia tangannya dicium, kakinya dicium, padahal ya mohon maaf. Ya padahal kalau kita nggak percaya pun ya nggak, karena kalau dia betulan wali kan nggak mungkin marah, Pak Guru. Ya enggak, malah seneng dia kalau kitanya nggak percaya. Cerita-cerita misalkan yang Al-Halaj gitu. Ya ini cerita wali abad pertengahan gitu. Ya kita nggak tahu benar atau enggak, tetapi setidaknya cerita itu jauh lebih intelek daripada wali yang zaman sekarang gitu. Kan Al-Halaj itu oleh sufi-sufi pada waktu itu disebut sebagai wali. Dan ketika dia dilecehkan, dia kan dilecehkannya itu habis-habisan kan, diludahin, dijelek-jelekin, kemudian dalam kondisi tubuh terikat, dimutilasi hidup-hidup, lidahnya dipotong, hidungnya dipotong, matanya dicungkil, dan sebagainya. Dan kalimat terakhir yang bisa dia katakan itu adalah bahwa dia tidak dendam sama sekali pada orang yang melakukan kejahatan padanya. Dan dia memaafkan siapapun yang telah menyakitinya, dan sama sekali tidak ada kebencian gitu. Nah, jadi mau disebut wali, mau disebut cicak, mau disebut koruptor, disebut pembunuh, aliran sesat, dan sebagainya, dia udah fokusnya nggak ke situ. Fokusnya itu adalah bahwa dirinya menikmati cinta ilahi. Dan nikmat cinta ilahi itu udah benar-benar beda. Dan dia udah gak ada hubungannya dengan saya disebut wali atau enggak, saya dicium kakinya atau enggak. Gitu. Ya, sekali lagi, kita nggak tahu apakah Al-Halaj itu wali atau bukan. Ya, itu mah nggak tahu. Cuman setidaknya pemahaman waliullah di zaman abad pertengahan Islam itu jauh lebih intelek, karena mereka prinsip. Jadi di bukunya Al-Qushairi itu, yang Risalah Qushairiyah, yang itu menjadi pedoman untuk kalangan tarekat itu, jadi kan ada beberapa pendapat bagaimana cara untuk memasuki tarekat. Ada yang mulainya itu dari sabar, ada yang mulainya dari ikhlas gitu. Nah, ya ada yang mulainya dari ikhlas itu artinya adalah bahwa dia tidak memiliki motif apapun selain motif ilahiyah. Karena tidak memiliki motif apapun selain ilahiyah, dia mau dikatain kayak gimana juga dia nggak akan marah, karena motifnya ilahiyah. Dan itu adalah level paling bawah untuk membuka gerbang torikoh. Masuk gerbangnya ikhlas. Jadi level berikutnya udah lebih tinggi lagi daripada itu. Jadi ketika misalkan ada orang torikoh yang sekarang yang kamu nggak tahu apa-apa soal tarekat, ngaji dulu sana dan sebagainya, ya itu tarekat bohongan, itu ngaku-ngaku aja. Padahal dia sama sekali tidak pernah masuk ke situ. Karena setiap ada yang ngomong kamu nggak tahu apa-apa, ngaji dulu sana, itu kalimat yang mustahil diucapkan oleh seorang mukmin yang soleh. Karena di situ ada judul kesombongan.
Ngaji dulu sana, maksudnya saya sudah ngaji, kamu belum, silahkan ngaji dulu gitu kan. Nah, jadi kalimat kesombongan itu seatom pun gak mungkin ada pada orang yang ikhlas. Dan karena itu gerbang pertama Toriko aja dia belum masuk, tapi udah mengklaim. Karena ya itu, ikutan pengajiannya, ikutan solawatannya, ikutan ritualnya, ya Toriko bukan gitulah. Toriko itu mah ritualnya, itu mah syariahnya aja. Tapi saya baru tahu sekarang loh, detik ini loh Pak Guru. Kalau Torikoh itu ternyata hal-hal yang bersifat kayak kepasrahan, kesabaran gitu. Setahu saya, Torikoh itu ya yang sifatnya wiritan gitu, yang kayak ada di baptis ya semacam gitulah. Setahu saya seperti itu. Ternyata saya salah gitu ya. Iya, jadi makanya itu. Jadi silakan dibaca misalkan di Risalah Al-Qusairiyah. Saya nggak tahu apakah di Indonesia sudah ada bukunya, kayaknya ada sih. Nah, tapi intinya gini nih. Jadi pikiran dari kalangan tasawuf ya, pikiran dari kalangan tasawuf itu begini. Kan yang pertama itu adalah syariah. Ini produk budaya, ini istihad ya. Istihad dari kalangan tasawuf. Jadi silahkan diperdebatkan boleh. Tapi gini, yang pertama itu adalah syariah. Syariah itu yang mereka pahami itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan jasmani, sesuatu yang terindra, sesuatu yang konkret. Jadi saya sholat, kemudian misalkan mazhab saya Syafi'i, kemudian saya bergerak lebih dari 3 kali di luar rukun, maka saya batal. Nah, itu syariah. Kemudian masuk ke dalam level berikutnya, yaitu hakikat. Hakikat itu adalah bahwa saya mau menggerakkan sebanyak apapun tidak berpengaruh kepada batal atau tidaknya sholat saya. Jadi misalkan gini, saya sholat, tapi saya ngelamun, dalam pikiran orang-orang hakikat itu sudah batal. Karena melamun. Jadi padahal sholat itu adalah bacaannya, otak kita, pikiran kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, itu hakikat. Nah, tarekat itu jalan. Tarekat itu jalan. Nah, bagaimana bisa agar kita itu sesudah sampai hakikat itu, gimana caranya agar kita bisa mencapai sesuatu yang namanya ma'rifat. Nah, jalannya itu bagaimana? Ada ulama-ulama, kemudian ulama-ulama tasawuf yang memulai. Jadi jalan yang pertama itu pintu gerbangnya adalah sabar dulu. Sabar itu berarti gimana kita mau ikhlas kalau kita nggak belajar. Gimana caranya kita belajar kalau nggak sabar? Jadi yang mulainya itu adalah sabar. Jadi sabar itu ada 3, kemudian dijelaskan, yaitu sabar untuk menahan kemaksiatan yang pertama. Jadi pengen maksiat kan itu godaannya besar, tapi kita bersabar untuk menahannya. Sabar untuk melakukan ibadah misalkan yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu adalah sabar ketika kita mendapatkan gangguan. Jadi sabar diserang sama orang lain, kita bisa mengendalikan emosi dan sebagainya, itu sabar. Nah, itu level yang berikutnya, terus level berikutnya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tarekat. Nah, setelah itu masuk ke dalam ma'rifat. Ma'rifat itu adalah bahwa kita sudah sampai pada mengenal Allah. Nah, mengenal Allah itu berarti kita itu sudah tidak lagi memiliki ikatan dengan dunia. Kalaupun kita memiliki ikatan dengan dunia, dunialah yang membutuhkan kita, bukan kita yang membutuhkan dunia. Dan ikatan kita ya cuma dengan Allah saja, dan kita tidak memiliki motif apapun selain Allah, kita tidak lagi memiliki apapun. Nah, kalau misalkan sudah level ma'rifat itu, maka ada kemungkinan orang-orang tertentu bisa disebut sebagai waliullah. Itu prinsipnya. Nah, sekarang itu berubah. Kita mulai dari yang tasawuf yang pertama tadi ya, syariat. Syariat itu dalam prinsip ajaran agama Islam itu tidak boleh bikin hukum baru. Tidak boleh bikin hukum baru. Tidak boleh bikin larangan baru. Kemarin misalkan saya ngobrol dengan orang-orang Wahabi, saya tanya kenapa orang-orang Wahabi paling suka bid'ah. Orang Wahabi marah, loh kami itu adalah orang yang paling menentang bid'ah. Saya katakan orang-orang Wahabi itu paling banyak bikin larangan-larangan yang itu tidak ada di zaman Nabi. Mukbang mereka larang, meme mereka larang, main bola mereka larang, padahal di zaman Nabi itu tidak ada. Jadi cocokologi misalkan ya seperti itu ya. Kan itu diskusi aja, bukan berarti saling musuhan, diskusi aja. Nah, tapi sekarang itu lebih banyak syariah-syariah itu yang merupakan tambahan-tambahan saja, bukan awal. Itu syariahnya sudah terlanggar. Kemudian yang masalah hakikat, masalah yang tasawuf itu sekarang jadi sulap. Tasawuf itu jadi kamu nanti zikir sekian kali, nanti kamu dapat ini. Kamu nanti zikir sekian kali, nanti kamu dapat ini. Nah, itu udah kacau. Terus tarekat akhirnya apa? Ya gimana cara masuk ke tarekat?
Ada tarekat Naqsabandi, ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Tijani, ada tarekat Maulawiyah, ada tarekat Bektasi, ada tarekat apa segala rupa. Nah, kita masuk ke situ, ketemu sama gurunya, kemudian belajar di sana. Nanti kalau sudah dapat ijazah, maka kita masuk, maka kita sudah selesai itu tarekat. Ya, bukan gitu. Nah, setelah itu nanti, tapi tarekat bisa seperti itu adalah, yaitu gara-garanya Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi niat yang baik, tapi yang kata Akang tadi bilang, murid-muridnya ternyata menggesernya, menyimpangkannya ke, ya jadi apakah Syekh Abdul Qadir Jailani bisa terbang? Nggak tahu, tapi itu urusan dirinya, dan itu nggak usah kita pikirkan. Yang kita pikirkan gimana cara mencapai ketakwaan seperti beliau, tapi kan nggak ada orang yang mau kayak gitu. Nanti kamu kalau zikir harus dilepaskan seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, la ilaha illallah. Nah, ada yang satu lagi harus disenyapkan. Itu jadi terlembaga, dan akhirnya benar. Karena sudah terlembaga, akhirnya bersaing satu sama lain, mana yang lebih bagus, mana yang lebih yang torikohnya lebih bagus, yang itu kemudian tersambung sanadnya sampai Rasulullah dan sebagainya. Ya, saya pikir sih itu makanya ya kita harus kembalikan ke ajaran agama Islam yang tidak terdistorsi itu, tidak terdistorsi zaman. Tasawuf itu jangan sulap. Tapi butuh tetap ada tasawuf itu, maksud Pak Guru. Tasawuf itu nama, tasawuf itu produk zaman. Jadi mau kita pakai, mau tidak kita pakai istilah itu gak jadi masalah. Tapi sabar itu ya harga mati, semua manusia perlu sabar. Harga mati. Jadi tawakal itu juga seperti itu ya. Iya. Fikih itu gak ada di zaman Nabi, itu produk zaman. Tetapi produk zaman itu kita butuhkan karena untuk sholat misalkan kita membutuhkan dalil dan bagaimana cara melaksanakan dalil itu. Makanya ahli hadis dan ahli fikih, ahli hadis dan ahli ro'yu itu kemudian bersinergi gimana caranya. Jadi iya, bersinergi seperti itu kan. Jadi ada di antara mereka yang kemudian saya fokus ke ilmu hadis, saya kasih hadis tuh gini. Nah, setelah hadis selesai dibukukan, kemudian diperlihatkan, maka ahli fikih itu meramunya bagaimana mengimplementasikan hadis-hadis itu dalam kehidupan saat ini. Misalkan hadis tentang zakat atau dalil di dalam Al-Quran tentang zakat. Zakatnya itu disebutkan di situ kan, yang boleh itu adalah makanan-makanan pokok, kemudian yang semacam itu. Nanti di situ ada perdebatan antara Imam Malik dengan Abu Hanifah terkait dengan boleh tidaknya menggunakan uang. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi dalilnya udah ada, tinggal masuk fikih. Fikih itu adalah bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi fikih itu bagaimanapun adalah produk budaya. Abu Hanifah boleh kita kritik dan tidak apa-apa, walaupun tentu saja prioritas beliau karena lebih berilmu gitu, ya tentu saja kita prioritaskan pendapat beliau. Tetapi kalau kita mengkritik Abu Hanifah, tidak jadi masalah. Itu adalah ijtihadnya. Abu Hanifah juga sangat tidak masalah untuk melahirkan sebuah produk hukum. Beliau itu diskusi sampai 1 bulan dengan para murid-muridnya. Begitupun Imam Malik, boleh nggak dikritik? Ya boleh saja, karena itu adalah produk beliau, pikiran beliau. Dan Imam Malik sangat mempersilahkan kalau ada orang yang mau mengkritik dia. Makanya Imam Malik misalkan 75% pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawab dengan saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Beda dengan ulama zaman sekarang ketika ditanya apa misalkan hukumnya internetan, langsung mereka jawabnya lancar. Padahal Imam Malik kalau mereka maaf Pak Guru, bukan gitu pertanyaan. Kalau yang di TV, gimana hukumnya mencuri uang suami? Ya, itu tuh biasanya di TV itu begitu. Iya benar. Ya seperti itulah. Tapi intinya itu tasawuf, fikih, ilmu kalam, kemudian dan sebagainya itu adalah produk budaya saja. Jadi apakah tasawuf itu bagian dari Islam? Bagian dari tradisi dan budaya Islam. Secara esensial banyak sekali nilai-nilai tasawuf yang ada juga dalam Islam. Tetapi tasawuf sendiri itu adalah rumusan. Sama seperti Asmaul Husna. Asmaul Husna itu disebutkan di dalam hadis 99 atau di dalam Al-Quran 99. Di dalam Al-Qurannya sendiri itu ada lebih dari 137 atau berapa gitu Asmaul Husna. Tapi kemudian dirumuskan oleh Hasan Basri sehingga sekarang ada 99 nama Allah dan 20 sifat wajib.
Nah, 20 sifat wajib itu nggak ada dalam Quran dan Sunnah, tapi itu dirumuskan. Jadi boleh nggak kita misalkan mengkritik Hasan Basri? Ya boleh-boleh saja. Tapi apakah Asmaul Husnanya itu kita ingkari? Ya tidak kita ingkari. Gitulah kurang lebihnya.